Ketua DPD PKS Kabupaten Lebak beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati seluruh ketua bidang, pengurus DPD, yang kami hormati seluruh kader PKS Kabupaten Lebak yang alhamdulillah sudah hadir. Yang kemarin kita banggakan, alhamdulillah penceramah kita yang sudah hadir, Kiai Haji Ending Muslihuddin LC. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari Ahad siang ini kita diberikan kesempatan untuk hadir dalam acara Tarhib Ramadan keluarga besar DPD PKS Kabupaten Lebak. Didoakan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabat, dan kita semua sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, izin saya menyampaikan laporan kegiatan Panitia Ansitoh Ramadan DPD PKS Kabupaten Lebak yang alhamdulillah 2 bulan sebelumnya sudah terbentuk panitia hasil rekomendasi dari BPH DPD untuk menunjuk panitiaan Ansitoh Ramadan yang mewakili dari bidang-bidang yang ada di kepengurusan DPD. Sudah terbentuk panitia alhamdulillah, dan diawali dengan kegiatan Ansitoh Ramadan ini dengan membagi 3 kegiatan besar, yaitu pra Ramadan, pada saat Ramadan, dan pasca Ramadan. Pada saat pra Ramadan alhamdulillah tadi pagi kita sudah melaksanakan kegiatan yang pertama, yaitu pembagian jadwal insakiyah di sekitar alun-alun Rangkas Bitung dalam acara CFD yang rutin setiap hari Ahad pagi, membagikan jadwal imsak dengan seluruh pengurus DPD. Kemudian setelah membagikan jadwal imsak, kami beramai-ramai menikmati makanan khas Rangkas Bitung, yaitu pecel sabagi ya, alhamdulillah. Kemudian dilanjutkan acara siang ini yang sedang kita laksanakan, yaitu Tarhib Ramadan, yang alhamdulillah kita mengundang narasumber pembicara, yaitu Kiai Haji Ending Muslihuddin LC, alhamdulillah sudah hadir. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ulis sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Al-ayah ila tamimil ayah. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati al-alim al-alamah al-fadil ad-da'i ilallah Al-Mukarram Kiai Haji Ending Muslihuddin LC. Ahlan wa sahlan Ustaz di Markas Dakwah Partai Keadilan Sejahtera. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur dan senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka dakwah li'ila'i kalimatillah. Yang saya hormati pengurus DPD PKS Kabupaten Lebak, hadir bersama kita Pak Sekretaris Pak Lili Sugianto,
para ketua bidang yang hadir pada kesempatan ini, juga yang saya banggakan Ketua Panitia Penyelenggara Ansyifa Ramadan tahun 1445 Hijriah beserta seluruh jajaran yang memprakarsai acara ini. Juga yang ana banggakan, yang ana cintai fillah, yang ana cintai di jalan Allah, seluruh kader yang sudah terbina di dalam lingkungan Partai Keadilan Sejahtera. Mohon izin tidak disebutkan namanya satu persatu. Jazakumullahu khairan, terima kasih atas kehadiran semua kader, semua pengurus dalam acara Tarhib Ramadan pada tahun ini. Pertama, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti agenda rutin tiap tahun Tarhib Ramadan. Di samping kesempatan juga Allah masih memberi kesehatan. Di mana baginda Rasul pernah menyampaikan dua nikmat ini yang menipu kita. Salah satu sabda baginda Rasul, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kadang-kadang orang tertipu dengan dua nikmat ini. Kadang-kadang merasa bahwa ini bukan nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul huda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli wa barik ala hadan nabil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahla sidqi wal wafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba ila sunnati ila yaumil jaza ma ba'du. Raya ayyuhal hadirun ittaqullah faqad faza man ittaqah. Yang sama-sama kita muliakan akhin al-kiram Bapak Haji Makmur, insyaallah senantiasa dibimbing oleh Allah dalam menjaga agama Allah. Segenap pengurus PKS Kabupaten Lebak, ikhwan wal akhwat, yang ibu-ibunya mudah-mudahan seperti Sumayyah binti Khabab, seorang wanita pertama kali yang jihad fisabilillah. Tentu kalau wanita pada zaman Nabi, mereka ikut suami pergi ke medan perang untuk mengalahkan musuh. Ibu-ibu mah kata Rasul juga, fa inna jihadukunna fi buyutikunna. Cukup jadi istri yang solehah, jadi ibu yang bisa mendidik anak-anaknya. Dalam satu riwayat dari Jabir, Rasul pernah memberikan sedikit bonus buat kaum ibu. Jadi ketika Rasul melakukan perjalanan Mi'raj, beliau mendengar ada bisikan dari Jibril bahwa ada 3 doa yang doa ini tembus ke arsy Allah. Yang pertama doa seorang ibu, yang kedua doa seorang istri, yang ketiga doa anak perempuan. Kurang mata kebagian Pak Haji. Makanya dalam kitab Fadhailul kemuliaan kaum ibu, bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu memuliakan dan begitu memberikan porsi bagi kaum istri dalam hal ibadah. Kata Nabi, 1 kali ibu berdoa untuk anaknya itu sama dengan 1000 kali bapak berdoa untuk anaknya. Itulah kita sering mendengar satu hadis yang tentu hadis ini sudah familiar, bahwa ketika Nabi ditanya siapa yang harus aku muliakan, dan kita sudah paham semua, Rasul sampai menyebut kata 3 kali, umuka, umuka, umuka. Tapi bagi sebagian orang menafsirkan umuka ini berarti 3 kali ya, ibu, ibu, ibu. Setuju ibu-ibu gak? Mulai jukir begitu.
Jadi kita nya ya memang ada rezeki ngomongin masalah gaya, tapi ini hukum Allah gitu. Kita bukan berarti sebagai kaum laki-laki membela diri, enggak. Kadang-kadang kalau sudah bicara bab poligami, itu ibu-ibu nggak ngomong, wah ini terasa ustadznya. Pertanyaan sederhananya sebenarnya itu hukum dari Allah atau dari manusia? Dari Allah kan? Berarti konsekuensinya kita harus setuju dengan hukum Allah, kan gitu. Memang seorang wanita, jangankan ibu-ibu, Aisyah saja kalau udah urusan cemburu, waduh. Ada istri Nabi namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Nabi yang pintar masak kuliner. Jadi Nabi itu ketika menikah dengan wanita yang beberapa wanita itu tentu bukan berorientasi kepada biologis, tapi memang itulah setiap istri-istri Nabi itu punya ikon. Ada istri Nabi yang senang bersedekah, itu Sayyidah Zainab. Bahkan dalam satu hadis yang masyhur kata Rasul, di antara istri-istriku Zainab adalah yang paling panjang tangannya. Aisyah bingung, perasaan Teh Zainab mah pendek badannya itu, rancunik lah kalau bahasa rangkasnya mah ya. Tapi kenapa Rasul mengatakan bahwa tangan Teh Zainab itu paling panjang, sedangkan kalau dirangkas istilah panjang tangan kan suka mencuri ya. Saya kadang nggak paham Pak Haji, karena istilah agama dengan bahasa yang kita pakai sehari itu nggak nyambung. Misal tadi ya, yang umum kita mengatakan kalau setiap Ramadan panitia PKS menyiapkan takjil, padahal takjil itu bukan nama makanan. Takjil itu adalah kata kerja dari ajala yu'ajil takjilan, yang artinya menyegerakan berbuka. Hari orang takjil itu kolak jauh mau mitin ya nggak apa-apa lah, itu kan istilah ya. Saya sering menyampaikan ada hal-hal yang sebenarnya khawatir nanti dia menghisap kita diminta pertanggungjawab oleh Rasulullah. Ada satu gelar teragung dan termulia bagi Nabi apa Bu? Mustafa. Mustafa itu artinya pilihan di antara yang dipilih, ya kan? Pasti ibu nyambung aja tuh, Mustafa mah kentang goreng kan? Iya. Nah, dalam riwayat Yahya bin Muaz dalam kitab Fathul Bari Imam Bukhari wal Muslim, itu kan kata Nabi jumlah Nabi itu kan 124.000. Baru setelah itu difilter lagi tersisa 214. Dari jumlah 214 disisakan 25. Makanya Nabi Khidir kan tidak ada tuh dalam 25, dia masuk ke dalam 214. Nabi Khidir tidak tercantum dalam 25, tapi dia masuk ke dalam 214. Itu kan kisah lengkapnya dalam surat Al-Kahfi gitu ya, anak 7 sampai terakhir. Nah dari 25 kan difilter lagi tuh, tersisa 5 ulul azmi. Dari 5 satu nih idolnya itu Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa Mustafa jadi kentang goreng, saya nggak paham. Apa asal usulnya itu? Padahal Mustafa itu adalah gerak terbesar bagi Rasulullah. Jadi nanti kalau kami di hadapan Nabi, ibu bapak ditanya, ya kuma cerita aja lah. Saya bilang itu urusan ibu-ibu bagian masak tuh. Ya, harus disesuaikan dengan sejarah. Tapi kita nggak ngomongin itulah, udah gitu ya. Laku segala macam. Padahal dalam surat Al-Hadid ayat 22, ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dabbah itu kan binatang yang melata. Jangankan kita makhluk yang begini sempurna, hewan yang melata saja sudah Allah bagi rezekinya. Pasti ibu-ibu masih hafal dong lagu-lagu cicak itu ya. Ini pinter yang bikin lagu ini sebenarnya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor, sudah sampai ini dulu kita cut nih. Cak-cak itu makanannya apa sih? Hewan yang punya sayap. Pungka dia, pungka itu. Pertanyaannya, cak-cak bisa jalan nggak? Bisa lompat nggak? Enggak. Baru-baru bisa lompat, orang hidupnya cuma nempel di tembok, tapi cak-cak nggak stres tuh. Ya kalau kita pikir ya, ini masalah sejarah sebenarnya. Ya Allah, itu nyamuk terbang ke sana, terbang ke sini. Saya gimana nangkepnya? Kalau saya tangkap, iya kalau kena, kalau enggak, raga-raga ongkol, pengen cak-cak. Tapi cak-cak punya keyakinan, biarkan saja. Saya bisa hidup, nempel di tembok, itu kan keinginan Allah. Jadi kalau Allah punya keinginan, pasti Allah akan memberikan segala bekal buat saya. Lihat ya kalimatnya, datang seekor, berarti yang menghampiri bukan cak-caknya, nyamuknya datang. Sekarang kalau kita balik lagunya, datang seekor cak-cak, sampai kiamat tidak akan kejar tuh nyamuk.
Ini juga buat ibu-ibu, biasanya kan kalau udah masuk puasa, aduh kebayang. Telur naik lagi, beras naik lagi, ya. Dewan nulir mapanya bikin aturan itu. Pikiran segala macam. Nah yang kedua, itu al-umal, pekerja-pekerja. Waduh, datang Ramadan tuh, datang ke kantor, harus segala macam gini-gini. Nah ini kata Nabi, tidak akan mendapatkan manisnya apa-apa. Nah, yang golongan ketiga kata Nabi, datangnya Ramadan itu disambut dengan sukacita, dengan gembira. Nah, penyambutannya ada dua macam, ada yang bersifat lahiriah, ada yang bersifat batiniah. Apa lahiriah? Misal masjid dicat ulang, kerja bakti, segala macam. Batiniah, ini yang susah, membiasakan diri segala macam gini. Nah, kebahagiaan ini juga terbagi dua. Ada bahagia secara ukhrawi, yang kedua ada orientasinya bahagia karena dunia. Apa ukhrawi? Waduh, Ramadan datang, bulan keberkahan, amalan sunnah jadi wajib, amalan wajib nempuh kali lipat secara akhirat. Tapi ada juga yang secara keduniaan. Waduh, Ramadan berarti THR urusan aja, lebaran. Yang punya usaha parcel, yang punya usaha kue nastar. Jadi orientasi kebahagiaannya itu kalau ada proyek saja. Apa tidak boleh? Silakan, nggak apa-apa. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, awal Ramadan itu biasanya penuh kan Bu, Pak. Tapi kalau sudah masuk tanggal, nggak perlu tanggal 20, tanggal 15 saja. Eta saja nggak semuanya lagi kan biasanya. Pindah ke dapur, pindah ke pasar, segala macam. Ya nggak apa-apa, kata Imam Ghazali, memang iman kita itu kan yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Nah, makanya kata Nabi, Allah lebih menyukai hambanya yang istiqomah. Terima kasih banyak untuk Bapak Kiai Haji Ending Muslihuddin LC yang sudah memberikan pemaparan yang luar biasa di agenda Tahrib Ramadan 1446 Hijriah ini. Temanya yaitu berbagi, menginspirasi dan juga menuai berkah ilahi. Mau ada sesi tanya jawab atau gimana nih Pak Lili? Boleh. Pak Kiai, ada yang mau nanya boleh diperkenankan? Boleh, boleh.